Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi sahabat Sonora, terima kasih Anda masih setia terus mendengarkan Sonora FM 98 Surabaya. Sahabat Sonora, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat selama Ramadan, Pemkot Surabaya ini telah mengeluarkan surat edaran atau SE yang membatasi waktu penayangan film di bioskop selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Di SE ini disebutkan bahwa bioskop tidak diperkenankan memutar film mulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya waktu sholat maghrib atau berbuka puasa, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat saat sholat isya atau tarawih. Tidak itu saja sahabat Sonora, SE ini juga mengatur tentang pengelolaan restoran dan warung yang menyediakan layanan makanan di tempat. Pemilik usaha makanan dan minuman dihimbau tidak memasang tirai pada siang hari. Untuk memasang tirai, maksud kami pada siang hari selama bulan Ramadan untuk menjaga kenyamanan orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Pemkot Surabaya, sahabat Sonora, juga mengeluarkan aturan larangan untuk memajang, mengedarkan, menjual, atau menyajikan minuman beralkohol selama Ramadan dan Idul Fitri kali ini. Terkait dengan pembagian takjil secara gratis, surat edaran ini juga meminta masyarakat untuk tidak membagikan takjil di jalan protokol guna menghindari kemacetan. Nah, sebagai alternatif, lembaga sosial, keagamaan, atau kelompok masyarakat bisa mengatur pembagian takjil melalui masjid, musola, atau lembaga sosial lainnya. Apakah himbauan-himbauan ini sudah mengakomodir terciptanya keamanan dan kenyamanan selama bulan puasa di Kota Surabaya tanpa mengganggu perputaran roda perekonomian masyarakat? Bagaimana pula bentuk dukungan DPRD terhadap upaya Pemkot untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan selama Ramadan di Kota Pahlawan ini? Saya Andre Komarudin akan mengajak Anda sahabat Sonora selama kurang lebih 1 jam ke depan di pagi hari ini berbincang bersama dengan Abdul Goni Muklas Niam SPDI. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDIP. Topik bahasan yang kami angkat kali ini adalah dukungan DPRD terhadap Pemkot dalam upaya menjaga ketertiban di bulan Ramadan. Cak Goni sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan, banyak orang bersuka cita ya, banyak fokus ibadah gitu ya. Tetapi selalu menjadi catatan ini, Cak Goni, hampir di setiap tahun itu selalu menjadi permasalahan yang klasik ya. Himbauan-himbauan yang dikeluarkan Pemkot tadi ya terkait dengan teknis operasional usaha makanan, minuman, dan hiburan bulan Ramadan ini selalu menghadirkan pro dan kontra, Cak Goni. Pro-nya adalah ya, oke, bentuk toleransi pada saudara kita yang Islam untuk ibadah. Kontranya adalah bagi para pekerja di sektor hiburan ini, bagi karyawannya, ini harus berhenti total, artinya ada pemasukan yang berkurang bagi mereka, dan ini tentu menjadi permasalahan. Tanggapan Cak Goni terkait dengan fenomena ini? Ya, perlu kita garis bawahi bahwasanya yang selama ini yang telah dilakukan pemerintah kota itu merupakan sebagai bentuk yang pertama tadi sudah diutarakan, di mana kota yang penuh toleransi, kota yang penuh kebinekaan itu harus dijaga dengan baik. Karena apa? Di bulan suci Ramadan umat Islam melaksanakan puasa sebulan penuh yang mungkin paling banyak di Kota Surabaya ini. Itu paling tidak kita sama-sama juga saling menghormati antara satu sama lain. Lah, berkenaan dengan itu kita sudah mengawali dan mengalami fase-fase yang sebelum-sebelumnya. Perlu kita ingat bahwasanya kenakalan anak remaja pun juga harus jadi pantauan tersendiri. Tadi sudah dilakukan bersama bahwasanya jangan sampai membagikan baik takjil maupun sahur itu di jalan-jalan protokol, sehingga itu nanti pasti akan mengganggu satu lalu lintas dan sebagainya, yang mungkin akan berakibat fatal terjadinya kecelakaan. Itu yang tidak kita inginkan bersama-sama. Lah, paling tidak selama bulan Ramadan ini umat Islam dan seluruh
warga Kota Surabaya mengevaluasi secara batiniah, secara bagaimana menata mental, dan kita tahu manfaat puasa itu sungguh luar biasa bagi kita semua, yakni bagi umat Islam terutama, bagaimana mengasah kepekaan sosial, bagaimana kita juga merasakan rasa lapar dan haus, sehingga empati antara satu sama lain itu bisa terwujud, saling terjalin dengan baik. Itu yang kita harapkan. Lah, tidak menutup kemungkinan kita kan sering kali melihat bahwasanya himbauan itu kan himbauan yang sudah diutarakan dan disampaikan oleh pemerintah kota agar apa? Ya tujuannya apa? Ya saling menghormati antara satu sama lain. Contoh kan ya tidak mungkin apakah elok ketika umat Islam sedang melaksanakan ibadah, terus agama yang lain semisal mau melakukan hal yang tadi sudah disebutkan tadi, sementara perekonomian dan lain sebagainya itu pun juga pasti mengganggu umat Islam itu sendiri. Makanya dalam artian mari kita bersama-sama menjaga kota Surabaya ini dengan tertib dan sambil bermuhasabah dalam artian menjaga antara satu sama lain, di mana bulan suci Ramadan ini sungguh bulan yang sangat mulia bagi umat Islam itu sendiri. Oke. Baik, Cak Goni, Ya. kita paham betul nih, publik masyarakat Surabaya untuk menjaga toleransi itu memang harus sedikit mengerim dalam tanda petik ya, untuk sebagai bentuk kepedulian bersama. Tetapi kalau urusan penghasilan yang berkurang, ini juga perlu dipertanyakan sisi kemanusiaannya gimana gitu kan. Apakah harus ada rekomendasi formulasi khususnya di bidang sektor atau industri yang terdampak selama bulan Ramadan ini? Apakah pengusaha jauh-jauh hari memang harus menyiapkan gaji tambahan selama libur ini yang harus dipersiapkan sebelumnya, atau gimana menurut pendapat teman-teman dari Dewan? Ya, dalam artian ini kan sudah berjalan sudah beberapa dekade. Betul. Dan sejauh ini tidak ada problematika yang sangat mendasar. Tapi menurut hemat kami, setahu saya ini menjadi peluang untuk peningkatan perekonomian buat masyarakat. Ada juga temuan bahwasanya mereka yang jual takjil, itu kan rata-rata kadang ya bukan orang Islam. Ya rata-rata non muslim, dia juga tidak ada masalah, semua saling berbagi dan semua juga saling menjaga satu sama lain. Itu merupakan hal yang sungguh luar biasa, potensi-potensi yang dimana itu di pelosok-pelosok kampung, di pelosok-pelosok gang itu mereka melakukan hal yang sama, ya kan, melakukan hal yang sama walaupun sedikit kecil, itu sungguh luar biasa. Karena kegiatan umat Islam ini, bayangkan, jadi mulai buka, sholat dan sebagainya, terus habis itu malam belum lagi tarawih, malamnya lagi sampai jam 12 malam itu tadarusan. Itu kan kegiatan yang sungguh luar biasa. Harusnya itu mungkin bisa ditangkap dengan baik oleh teman-teman, bagaimana melihat potensi perekonomian itu harus bisa ditingkatkan. Itu yang kita harapkan sih. Lah, perihal persoalan dunia hiburan, ya kan ya pasti seyogyanya ya tidak mungkin dunia hiburan ketika sebulan penuh dan mungkin ini mayoritas masyarakat umat Islam yang ada di kota Surabaya, terus itu dilaksanakan kan betapa kurang eloknya itu kalau masih ada. Dan belum lagi kayak semisal perihal persoalan tadi alkohol, miras dan lain sebagainya, yang kita harapkan itu tidak seyogyanya dijual bebas, dan paling tidak di bulan suci Ramadan tadi benar-benar ya bisa tutup secara apapun. Lah, kalau itu terjadi, kita bisa melihat, kita tidak ingin lagi angka kenakalan jangan sampai terjadi di kota-kota yang lain, malah malam itu terjadi tawuran antara satu dengan sama lainnya. Nah, malah kita berharap nantinya untuk teman-teman Satpol PP, teman-teman kepolisian, 3 pilar ini, mari bekerjasama untuk terus melakukan justisi berkeliling,
berkeliling agar apa kejadian-kejadian hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi di kota Surabaya ini. Masyarakat kemudian mencoba membandingkan Cak Goni surat edaran Ramadan sebelumnya dengan Ramadan ini. Apa sih perbedaan signifikannya? Perasaan hanya by template itu lagi yang dikeluarkan oleh Pemkot. Apa itu juga ditangkap oleh teman-teman dari Dewan? Ya kan, itu kan menjadi sebuah kebiasaan dalam artian ya memang itu yang menjadi dalam artian batasan itu. Selebihnya tidak boleh melarang selebihnya. Makanya ini bentuk sebagai kota toleransi itu yang paling tidak ini menjaga dan saling menghormati antara satu sama lain. Nah, sementara kita sebagai umat Islam juga menjaga keimanan dan sebagainya itu, bagaimana melaksanakan ibadah itu dengan tertib juga dan juga bisa meningkatkan keimanan kita sendiri, sehingga bentuknya adalah implementasinya adalah di dalam sendi-sendi kehidupan sehari-hari. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau semisal umat Islam sendiri itu tidak melaksanakan hal itu, ya kita bisa lihat nantinya seperti apa. Masa sudah puasa malamnya tawuran, ini kan tidak masuk akal. Dan maka dari itu jangan sampai ibadah-ibadah yang sudah sedemikian baik, yang itu menjadi tuntunan dan ajaran kita bersama, itu jangan sampai apa ya kita tidak memanfaatkan betul momentum itu 1 bulan penuh itu yang kita harapkan. Oke, baik. Masalah lain yang kerap ditangkap dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan di Ramadan yang selalu muncul dan menjadi problematika yang selalu terulang katanya. Ini masalah pengemis dan gelandangan, gitu ya. Bukan ditangkap, maksudnya diamankan, dimasukkan ke dinas sosial, terulang lagi tahun depan kayak gitu lagi, tahun depan kayak gitu lagi. Efektifkah apa yang dilakukan oleh teman-teman Satpol PP dan juga Pemkot untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis selama bulan Ramadan ini? Ya, jadi memang ini kan ibarat kota Surabaya ini di mana mayoritas umat Islamnya juga luar biasa, sementara tempat destinasi wisata religinya juga yang selalu dipadati oleh jamaah itu kan juga luar biasa. Maka itu menjadi peluang buat mereka untuk tadi itu melakukan hal yang dalam artian mengemis dan sebagainya itu. Maka intensitas tadi yang sudah dilakukan itu paling tidak menjadi efek jerah untuk dilakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan. Ya kita bisa melihat bahwasanya sejauh ini memang apalagi di tempat-tempat itu ya kita berharap kalau rata-rata yang bersangkutan itu bukan asli warga kota Surabaya, itu dia. Ya kan? Pasti dari luar kota itu pengunjung datang ke Surabaya. Itu maka dari itu Dinsos juga harus ikut terlibat dari segala macam baik bersama dengan teman-teman Satpol PP. Agar apa? Dengan seperti itu kenyamanan beribadah buat umat Islam itu terjaga betul. Jadi jangan sampai dengan menjamurnya para pengemis itu di tempat-tempat wisata religi maupun masjid dan sebagainya itu jangan sampai mengganggu mengganggu kegiatan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Oke, ya. Masalah ketahanan pangan ini juga menjadi hal yang diperhatikan juga selama bulan Ramadan. Trennya yang terjadi Ramadan sampai Idul Fitri harga naik gitu ya. Nah ini juga membuat nggak nyaman masyarakat gitu kan. Kemudian juga walaupun Pemkot mengklaim masalah ketersediaan bahan pokok aman masih di Surabaya, tapi kalau masalah harga kayaknya kok belum bisa mengintervensi maksimal walaupun ada kegiatan pasar murah yang dilakukan oleh Pemkot. Sudah efektifkah pasar murah ini sebagai bentuk intervensi untuk menekan inflasi selama Ramadan dan Idul Fitri? Nah, ini harus menjadi kacamata buat teman-teman pemerintah kota agar nanti dalam rangka menyambut bulan Ramadan di tahun 1466 Hijriah ini, ya kan, itu harus bisa menekan angka itu tadi. Kayak semisal sebelumnya kita melakukan operasi pasar itu tidak secara rutin, ya paling tidak itu dilakukan secara rutin. Stok-stok
ya apa itu sembako murah yang sudah dilaksanakan beberapa sebelumnya itu bisa ditingkatkan sehingga paling tidak bisa menekan angka kenaikan harga sembako tadi. Itu yang harus kita lakukan. Makanya kita berharap paling tidak masyarakat maupun warga kota ataupun umat Islam itu paling tidak mulai sekarang mencicil hal-hal yang mungkin dirasa kayak misal contoh kayak beras itu kan ya lama juga tuh, ini mendekati ini mungkin stok sampai sebulan, ya kan pelan-pelan. Oh itu hal yang bahan pokok itu ya benar-benar harus dijaga betul, sehingga permintaan pasar itu tadi ya bisa ditekan, sehingga tidak mempengaruhi harga pasar itu sendiri. Itu yang Tapi ini bukan sebuah anjuran untuk melakukan aksi panik buying juga enggak ya? Oh enggak lah, enggak. Dalam artian kan ini harus dilakukan betul. Kayak semisal stok-stok yang ada di rumah mungkin ya disediakan ya ala kadarnya. Sehingga paling tidak proses yang jangan sampai yang dikatakan tadi oleh jenengan itu panik buying itu kan ya sampai itu. Jadi paling tidak pemerintah kota juga memperhatikan betul melalui dinas setempat, yakni di DKPP itu untuk melakukan operasi-operasi pasar secara rutin. Elok juga kiranya kalau juga Pemkot di bulan Ramadan itu juga sering melakukan ini ya, aksi pasar murah gitu ya. Ya, maksud saya itu kan itu. Contoh tempo hari yang lalu kan dilakukan di setiap kelurahan. Setiap kelurahan hampir 153 kelurahan. Sehingga bisa menekan angka dalam artian permintaan pasar itu bisa kita tekan sehingga tidak mempengaruhi harga pasar itu sendiri. Dari sisi kalau kita berbicara Ramadan ini sangat kompleks targetnya untuk mencapai dua kata, ketertiban dan keamanan. Ya. Pengertian ketertiban adalah kenyamanan dalam melaksanakan ibadah bagi masyarakat luas yang tidak melaksanakan ibadah puasa juga nyaman menikmati kondisinya. Keamanan, curanmor ini juga masih sering menjadi PR. Ada sampai yang khawatir, wah ini sudah Ramadan, pasti motif untuk kebutuhan Idul Fitri bagi pelaku-pelaku tindak pidana curanmornya akan meningkat. Ya. Bagaimana teman-teman Dewan menyikapi fakta ini? Ya tempo hari yang lalu saja, ya bukan dalam artian apapun satu, aparat itu kan terbatas, ya kan? Ya paling tidak masyarakat juga ikut, jangan sampai lalai, paling tidak mewaspadai diri, paling tidak menjaga barang-barangnya diantaranya sudah motor dan lain sebagainya itu ditempatkan di tempat yang dirasa itu aman. Contoh tempo hari yang lalu di kantor kecamatan saja hilang, ya kan? Kan repot. Saya tanya itu kan ketua LPMK yang hilang malah. Terus di tempat yang lain ketua RW pun juga hilang kan ya kacau juga. Makanya karena rata-rata yang bersangkutan lalai, ya kan, lalai menaruh sembarangan, apalagi kunci motornya itu masih ada di kendaraannya. Itu kan banyak maksud kita itu kan tolong jangan sampai membuat peluang para penjahat untuk melakukan aksi yang serupa. Nah, terus dilakukan komunikasi secara intensif. Kalau nggak itu dilakukan, itu kan repot juga. Makanya apalagi di wilayah pesisiran dan sebagainya yang notabene itu adalah masyarakat yang keras sekali, seringkali mereka itu lalai terhadap yaitu tadi bahan-bahan barang-barang yang berharga tadi itu tidak dijaga dengan baik. Tempo hari yang lalu saja ya saya juga anggota DPR kadang ya jaga ronda juga. Ya jaga dulu tiap malam kita jaga terus. Jadi kita bersama dengan warga bermain catur, ada yang main Mobile Legend, ya kan, anak-anak muda itu juga mau bermain Mobile Legend. Jadi malam itu ya kita pergunakan dengan hal yang positif. Jadi sehingga ketika tiap kampung itu ramai, itu ya alhamdulillah hampir tidak ada hal yang tadi ditakutkan. Malah ketika saya panggil datang ke tempat saya, subuhnya kehilangan kan repot. Itu dia. Iya sudah motor dituntun CCTV kelihatannya itu ya mau jadi apa lagi? Ya ternyata ya pelakunya orang-orang itu sendiri. Nah, akhirnya dikomunikasikan, alhamdulillah masih bisa dikomunikasikan. Ya karena apa? Di Surabaya ini kan ada banyak kampung-kampung yang sangat padat. Makanya jangan sampai masyarakat itu apatis, acuh tak acuh. Ya paling tidak dilihat dan ditanya ketika hal-hal yang mencurigakan, ya ditanyai dengan baik. Sehingga apa? Yaitu tadi anggaran mor
angka kriminalitas itu bisa ditekan dengan baik. Artinya pengawasan bersama ini harus dihidupkan ya, Betul. harus diaktifkan kembali ya. Logikanya mobilitas masyarakat kalau Ramadan itu kan daya meleknya jamnya lebih panjang kan, ada sahur, ada tadarus sampai tengah malam. Harusnya ini menjadi kondisi yang suportif untuk menjaga keamanan gitu ya. Tetapi pesan dari Cak Goni tadi sahabat sonora juga logis kalau kita pikir. Jangan acuh tak acuh terhadap sekitar, walaupun kita katanya orang kota, orang urban, individualismenya tinggi. Tapi ingat, yang namanya kejahatan itu karena ada kesempatan ya Cak Goni. Jangan CCTV jadikan acuan untuk menjaga barang Anda. CCTV nggak bisa teriak maling gitu ya. Nggak bisa ya. Tapi kalau Anda dan masyarakat kompak, ya ada maling ya langsung biasanya bisa langsung diatasi atau diminimalisir. Baik. Membahas tentang masalah upaya mewujudkan ketertiban dan juga keamanan di Ramadan ini sebenarnya tidak bisa hanya menjadi beban dari Pemkot, tapi juga bentuk pengawasan bersama, kemudian juga partisipasi masyarakat itu sangat menentukan di dalam ini. Aparat jumlahnya terbatas, teman-teman Satpol PP jumlahnya terbatas. Teman-teman Satpol PP ini juga manusia biasa yang juga punya kepentingan dengan keluarganya, tidak full time 24 jam harus bekerja kayak gitu kan. Nah, istilahnya bentuk sumbangsih masyarakat yang belakangan ini menurut Cak Goni itu sudah mulai memudar. Dulu tuh ada loh, dirasakan betul loh masalah pengamanan di masyarakat itu ada, sekarang udah mulai mudar kayak gitu Cak Goni. Siskamling? Siskamling itu kan mulai memudar. Jadi memunculkan rasa gotong royong itu karena terpengaruh oleh budaya dari luar yang tadi sudah diutarakan. CCTV, sifat individualistik. Makanya kan jangan pernah bergantung terhadap CCTV dan sebagainya. Ya, kalau memang itu siap ya sudah, bayar aja Satpam. Ya kan, kenapa di tempat perumahan itu aman ya karena sudah ada. Nah, tapi kalau di kampung mau mengandalkan CCTV ya cuman seperti itu, mau cari kemana? Ya kan, kalau sudah hilang ya sudah. Nah, maksud kita agar lebih tertata, mari kita tadi saya utarakan untuk tidak boleh acuh tak acuh. Ya kalau semisal ada kesempatan, semisal nih orang pakai sepeda motor biasanya ini loh, tinggal ditanyai kan seperti itu. Mas itu punya siapa? Kan seperti itu. Nah, kalau semisal dia panik kelihatan gusar, ya panggil aja orang yang di dalam, Pak kan seperti itu. Ya seringkali ketika itu dilakukan, ya angka kriminalitas bisa turun. Nah, makanya kan tolong saling ingat mengingatkan. Nah, kalau seperti itu enak. Jadi karena yang paling sering kehilangan itu adalah penjagaan itu, penjagaan yang dilakukan oleh masyarakat itu ya lengah itu aja. Oke, baik. Sahabat-sahabat, perbincangan kita makin menarik ya. Ini masih sebagian problem yang terdeteksi dan selalu menjadi hal klasik yang muncul di setiap Ramadan, walaupun mungkin secara angka sudah berkurang, tetapi perlu diantisipasi dengan formulasi yang pas agar kembali tidak terulang. Terkait dengan tren kenaikan harga, sebenarnya itu hal yang wajar nggak sih setiap Ramadan selalu terjadi situasi kayak gitu? Pernah nggak ditelusuri penyebabnya apa? Apa karena tingginya permintaan masyarakat sehingga itu terjadi? Tapi kan fenomena yang ada sekarang kan daya beli masyarakat sudah mengalami penurunan, gitu kan? Kondisi ekonominya gimana nih? Nah ini yang aneh, makanya kan kita bisa melihat, coba lihat nanti ya. Jadi pada waktu itu mungkin diada-adakan untuk melakukan kayak ibarat itu hal yang sudah kebiasaan yang harus kayak semacam ritualitas. Harus di copy paste tiap tahun gitu. Makanya kan perubahan mindset itu harus ditata betul. Makanya kayak semisal harus disiapkan mulai dari sekarang. Apa yang harus disiapkan. Jadi hal-hal seperti itu sehingga di bulan suci Ramadan mungkin tinggal hal yang kecil-kecil saja untuk bisa dimanfaatkan dengan betul. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau semisal itu tidak ditanggulangi dengan baik, ya pasti permintaan pasar akan naik sehingga para pedagang pun akan menaikkan harganya. Dan juga cukup dan itu fenomena itu sudah biasa. Kita coba akan bandingkan di Ramadan kali ini, kalau sebelumnya nggak ada alasan yang menjadi pembenaran kenapa harga itu mengalami peningkatan. Tapi sekarang fakta ekonominya sahabat adalah ada penurunan daya beli masyarakat. Di Ramadan kali ini harga masih terus naik ya atau stagnan?
Ya, tidak ada perubahan. Kita tunggu saja ya, Cak Goni ya. Siap. Tapi kita yakin betul Pemkot pun akan mengantisipasi karena sudah mengklaim masalah ketahanan pangan di Surabaya untuk Ramadan dan Idul Fitri masih aman. Tapi kalau harganya belum tahu ya. Yang penting barangnya masih aman gitu ya. Ya, barang kita masih ada kan bisa bersubsidi seperti. Ya, oke, menarik, baik. Dari kasus keamanan ya, kalau apa gangguan keamanan ini bukan hanya masalah pencurian, curanmor ya, tetapi tawuran remaja ini juga sering terjadi di Ramadan ya. Biasanya pakai istilah subuh mesra gitu kan. Setelah sahur itu kan biasanya anak muda pada ngumpul ya, sahabat sonora. Itu rentan terjadi gesekan dan salah paham. Balap liar juga masih kita temukan biasanya di tengah malam Ramadan. Mereka melean, nunggu sahur, tapi juga melakukan balap liar. Nah, apa yang bisa dijadikan masukan untuk Pemkot terkait dengan situasi ini untuk penanganannya? Ya, penanganan ini dalam artian kan tidak serta-merta diserahkan kepada pemerintah kota. Kan tadi sudah diutarakan, aparat juga terbatas, teman-teman Satpol PP pun juga terbatas. Paling tidak apa, masyarakat dan termasuk orang tua juga ikut memantau putra-putrinya dengan baik. Sehingga hal yang tadi dilakukan tadi itu tidak terjadi dan bisa diminimalisir. Lah, paling tidak teman-teman kepolisian juga bisa memantau, memastikan bahwasanya titik-titik yang dilakukan rawan balap liar itu kan sudah dipantau. Di mana titiknya, tempatnya ini pasti paling tidak di situ, itu dilakukan penekanan ya tadi operasi. Itu yang harus dilakukan. Terus perlu saya sampaikan karena di masjid-masjid itu sering dilakukan ibadah seperti apapun, ya kita juga menghimbau agar apa? Masyarakat di sana juga memastikan apa keamanannya. Jadi bukan hanya tadi sandal saja kadang bisa hilang. Iya, betul. Nah, maka dari itu kita harapkan apa? Semua juga saling waspada, saling menjaga diri sehingga apa? Hal-hal yang tidak diinginkan, kehilangan apapun itu tidak terjadi di bulan Ramadan. Itu yang kita harapkan. Kalau di aspek pendidikan ada kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan meliburkan anak sekolah di bulan Ramadan kali ini ya. Harapannya di rumah pun ada kegiatan positif, pembimbingan religi yang dilakukan oleh orang tua dan juga masyarakat melibatkan mereka. Karena itu mungkin kita masih ingat sahabat Sonora dulu Anda masih sekolah harus minta tanda tangan ustadz ya atau imam saat Anda melakukan taraweh. Bentuk-bentuk pembinaan mental aspek religius kayak gini itu masih relevankah sampai sekarang untuk terus dilakukan? Ya, seyogianya hal itu bisa sampai sekarang ya bisa relevan bagaimana menyambung komunikasi secara intensif antara satu sama lain, ya kan? Dimana satu anak kan kadang harus mendengarkan materi khutbah, terus habis itu meresu sehingga ditangkap dengan otak, selanjutnya dimasukkan dalam hati. Terus selebihnya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, itu kan hal yang luar biasa kalau itu benar-benar dilakukan. Ya kadangkala ya demikian kelintir mungkin anak-anak yang nakal, semisal kadang ketika sahur itu keliling-keliling, ya sewaktu saya masih kecil ya kadang ya agak sedikit kadang ya gitu, apa itu sengnya warga itu konak-konak gitu. Ya kan, sehingga marahlah juga. Iya. Ya paling tidak sehingga paling tidak saya juga mengingatkan kepada anak saya agar nantinya kalaupun nanti bangunin orang sahur itu juga harus dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Itu yang harus kita lakukan dengan selebihnya nanti kalau memang kan itu kan bisa ditingkatkan, sekolah-sekolah bisa melakukan pondok Ramadan. Jadi walaupun efektivitas lebih cenderung bagaimana meningkatkan batinia atau mentalitas atau psikologi anak itu sehingga nantinya setelah pasca Ramadan mereka siap menyambut hari esok dengan lebih baik lagi. Kasus mabuk-mabukan ya. Ini juga menjadi fokus yang seringkali menjadi sorotan, mengganggu kenyamanan pelaksanaan ibadah Ramadan ya. Benar, mabuk-mabukannya tidak di malam hari, tetapi justru orang puasa justru dia mabuk-mabukan di warung yang tertutup seperti itu kayak gitu. Nah, apa ya formulasi yang tepat untuk mengatasi? Oke, itu hak personal, hak pribadi Anda untuk melakukan kegiatan kayak gitu, tetapi agar tidak mengganggu orang lain, haruskah
ada Satpol PP yang keliling dari satu warung ke warung melihat setiap hari ada pelanggaran apa gitu? Ya paling tidak nanti mungkin masyarakat itu bisa melaporkan. Nah, itu dia. Bisa melaporkan kepada institusi terkait sehingga paling tidak itu bisa ditindaklanjuti sehingga apa nantinya hal yang tidak diinginkan karena apa? Kalau sudah bau-bau seperti itu, alkohol dan sebagainya, akhirnya apa? Ketidaksadaran muncul. Yang kita khawatirkan ya hal-hal kejahatan bisa dimuncul, itu yang kita tak khawatirkan betul. Maka dari itu apa? Masyarakat jangan sampai menangani secara pribadi, paling tidak tolong sampaikan kepada institusi terkait untuk bisa menindaklanjuti itu. Jadi mungkin kan tidak perlu keliling-keliling karena memang ya terbatas, tapi paling tidak apa masyarakat menyampaikan ke institusi terkait, institusi terdekat, mungkin polsek, mungkin satpol pp terdekat di tingkat kecamatan, atau mungkin lurah maupun camat, sehingga paling tidak itu menjadi pantauan bersama. Oke. Berbicara anak muda, ini selalu ada kejutan-kejutan yang tampil di setiap tahunnya. Ya namanya gejolak anak muda ya. Kalau nggak cari perhatian orang banyak itu nggak lost rasanya gitu ya. Fenomena perang sarung ini juga kerap terjadi di bulan Ramadan gitu ya. Atau tawuran anak muda. Nah tadi sudah saya sampaikan. Ini antara tradisi dengan mudorotnya dan manfaatnya itu kadang-kadang dipertanyakan gitu ya. Nah gimana menanggapi tradisi-tradisi yang lebih banyak mudorotnya seperti perang sarung anak muda kayak gitu? Ya kan paling tidak intensifkan pondok Ramadan itu dengan baik. Terus bagaimana anak-anak kita itu menyikapi gadget itu juga secara arif dan bijak. Terus orang tua pun dioptimalkan dengan baik dari dinas pendidikan maupun dinas departemen agama maupun tokoh agama, tokoh masyarakat juga ikut terlibat dalam rangka apa? Hal-hal yang tadi tidak diinginkan itu jangan sampai terjadi di bulan Ramadan. Karena ya fungsi sarung ya untuk menutup aurat, bukan untuk selepet-selepetan itu. Jadi itu hal budaya pun ya nanti mungkin di bulan Agustus saja bisa dipakai kan untuk jadi lomba kan sebagai itu aja. Jadi penempatan sesuatu itu ya paling tidak harus pada tempatnya. Jadi kalau dibiarkan hal itu menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah habit, ini menjadi masalah baru lagi. Nah, maka dari itu apa? Masyarakat juga ikut andil besar dalam rangka mengingatkan anak-anak kita, orang tua juga mengingatkan putra-putrinya, sehingga itu tadi yang diinginkan. Nah kalau semuanya itu menjaga dengan baik, kerukunannya juga tata dengan baik, ya boleh ngunu tapi gak oleh ngono gitu ya. Oke, baik. Ramadan ini sahabat sonora sebenarnya potensi ekonomi sangat luas ya. Karena setahun sekali kita akan panen, khususnya bagi para penjual takjil segala macam kayak gitu. Tapi momen Ramadan ini bingung para pedagang mercon nih Cak Godi ya. Katanya potensi ekonomi, wajar dong saya jualan mercon di bulan Ramadan karena momennya setahun sekali, tapi ini juga cukup mengganggu. Nah gimana ini terhadap potensi-potensi para pedagang yang khususnya penjual mercon dan pemakai mercon ini Cak Godi? Ya kan harus menyikapi melihatnya seperti apa, karena jika dirasa halal itu membahayakan kan juga repot. Saya masih kecil dulu ya pernah apa itu memakai mercon, jadi sakit juga kena tangan. Jadi paling tidak itu halal itu ya, apa itu bisa dihindari lah, dihindari agar apa yang tidak diinginkan. Seringkali memang kan ada kejadian sampai tangannya patah, ya kan, sampai berurusan dengan apa itu pihak berwajib, kan khawatir juga karena juga mengganggu bunyinya pun juga dan juga membahayakan diri. Dan tempo hari yang lalu kan sempat gara-gara petasan dan ternyata apa itu ketika dilihat apa itu dibiarkan tidak meletus-meletus, ketika didatangi meletus. Biasa kan bisa kena mata, itu kan juga membahayakan. Maka dari itu mari kita menjaga kota ini. Kalaupun mercon ya silakan mercon yang jauh dari mara bahaya. Kalaupun jangan sampai mercon yang skala besar, itu juga kayak gitu. Jadi anak-anak kita juga aman juga. Kalau sampai ada korban jiwa yang rugi ya siapa lagi yang main mercon yang rugi ya. Kalau kita sebagai masyarakat memberikan pengawasan ya hanya bisa support kayak itu. Masalah efisiensi anggaran yang saat ini dilakukan pemerintah, apakah ini akan berdampak pada program Ramadan yang dijalankan Pemkot? Bagaimana Dewan melihat ini? Ya kegiatan Ramadan ini seyogyanya geliat itu kan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar.
Lain halnya seperti kegiatan-kegiatan yang seperti infrastruktur, pembangunan-pembangunan yang lain. Tapi kegiatan Ramadan ini semuanya bisa berjalan dengan baik secara sendiri-sendiri. Mandiri. Secara mandiri itu teman-teman di setiap surau, di setiap masjid, di setiap mushola itu berjalan dengan kegiatan tanpa ada sentuhan dari pemerintah apapun. Ya kan? Kadang-kala juga setiap kali di wilayah tempat di mana di bulan Ramadan itu ada sebuah malam yang sungguh luar biasa, yakni malam nuzul Quran. Betul. Itu seringkali masyarakat juga berkumpul bagaimana mendengarkan tausiah, mauidhah hasanah, sehingga paling tidak itu mereka bisa bermuhasabah dirinya agar bagaimana menjadi manusia yang insan kamil, manusia yang lebih sempurna dalam menjalani kehidupan sehari. Program CSR yang kerap dilakukan Pemkot dan DPRD di bulan Ramadan dijamin ya nggak akan terpengaruh karena efisiensi anggaran ya? Ya, insya Allah tidak lah. Tidak, insya Allah tidak. Karena apa? Kita bisa melihat kalau dalam konteks hari ini Surabaya ini bisa dikategorikan itu kan dalam artian apa? Kota yang bisa mandiri, dikatakan bisa mandiri dari prospek apapun, karena kota ini bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Lain halnya dengan kota kabupaten yang lain yang mungkin disokong oleh dari pemerintah pusat. Jadi kemandirian itu benar-benar sudah terasa di kota Surabaya. Mau di pusat kayak apa, gejolak yang ada aman ya, insya Allah Surabaya ya. Ya memang mengikuti, tetapi tidak akan berdampak secara signifikan. Contoh Bos dan Bobda tadi diutarakan ke kita. Itu sedikit, tapi paling tidak ini tidak serta-merta, jangan sampai langsung dipangkas seperti itu. Bagaimana kita ini bisa belajar, bagaimana kita ini bisa melihat, menyikapi, karena ya semua harus dilakukan efisiensi. Jadi keborosan-keborosan yang sering kali dilakukan itu ya jangan sampai dilakukan, sehingga efektivitas kegiatan itu bisa tercapai dengan betul. Baik. Obrolan pengen lebih panjang sahabat Sonora, tapi keterbatasan waktu juga yang membatasi kita. Closing statement yang bisa Cak Goni sampaikan pada masyarakat luas terkait dengan upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban Ramadan di kota Surabaya, bentuk dukungan DPRD di Pemkot, monggo silakan. Kami mendukung langkah-langkah pemerintah kota dalam rangka menghimbau masyarakat untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik buying dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Tolong dijaga, paling tidak itu dicicil sehingga paling tidak pengaruh inflasi harga bahan-bahan pokok itu tidak ditakutkan kembali. Paling tidak pemerintah kota sudah mengantisipasi dengan betul nanti menghadapi bulan Ramadan itu harus dilakukan seperti apa. Kepada anak-anak muda, jangan sampai hal-hal yang negatif seperti tawuran, selempet dan sebagainya itu dilakukan di malam hari maupun baik di siang hari dan sebagainya. Itu kita berharap tolong jaga lebih cenderung bagaimana meningkatkan keimanan pribadi kita ini dengan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan. Baik. Partisipasi masyarakat ini sangat menentukan bagaimana Ramadan tahun ini dikaitkan dengan masalah keamanan dan kenyamanannya. Abdul Goni Muklas Niam SPDI, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, fraksi UDB. Matur nuwun, terima kasih Cak Goni ya. Semoga ibadah kita selama Ramadan ini nanti semua lancar, semuanya aman, semuanya juga nyaman ya Cak Goni ya. Baik, saya Andre Komarudin harus pamit dari acara Dialog Sambang Parlemen mewakili segenap kru dan tim yang bertugas. Mohon diri, selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa di program Dialog Sambang Parlemen episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.